Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang kurikulum Reggio Emilia. Pertama, kita akan membahas tentang sejarah kurikulum Reggio Emilia. Kurikulum Reggio Emilia diciptakan oleh Loris Malaguzzi dan para orang tua di daerah sekitar kota Reggio Emilia di Italia setelah Perang Dunia Kedua. Saat itu, karena jumlah angkatan kerja pria berkurang akibat perang, para wanita terpaksa menjadi tenaga kerja di pabrik-pabrik dan industri. Ditambah dengan kondisi penuh kehancuran, para orang tua merasa perlu ada pendekatan baru terhadap cara mengajar anak-anaknya. Pada pendekatan Reggio Emilia ini, Loris Malaguzzi menggunakan filosofi dari beberapa tokoh, yaitu John Dewey, Piaget, dan Vygotsky, di mana itu semua kemudian diramu menjadi sebuah model pembelajaran yang sangat bagus dan menarik. Kurikulum Reggio Emilia ini memiliki sistem pendidikan yang sangat menarik dan sangat bagus, khusus untuk kotanya. Dan wali kota pun menyetujui bahwa kurikulum ini bagus. Kurikulum ini bisa diterapkan di kota ini sehingga kurikulum dan model ini diterapkan di seluruh kota di Reggio Emilia. Setelah itu, kurikulum ini mulai menyebar ke beberapa kota, sama seperti Montessori dan Highscope, yang kemudian menyebar di beberapa kota, di beberapa negara, bahkan di antara benua. Nah, itu adalah sejarah awal terbentuknya kurikulum Reggio Emilia. Selanjutnya yaitu pengertian dari kurikulum Reggio Emilia Approach. Kurikulum Reggio Emilia Approach adalah pendekatan inovatif dan inspiratif untuk pendidikan anak usia dini yang menghargai anak sebagai makhluk kuat, tangguh, mampu dalam segala hal, kaya dengan rasa ingin tahu akan pengetahuan. Karena usia dini merupakan masa golden age, yaitu 80% perkembangan otak anak mencapai sempurna. Pada masa ini, anak harus distimulasi dengan baik untuk perkembangan kecerdasannya. Oleh karena itu, banyak orang tua mencari sekolah yang baik untuk perkembangan anak mereka. Berbagai sekolah pun menerapkan model pendekatan pembelajaran untuk menarik perhatian anak. Salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan ialah pendekatan Reggio Emilia Approach. Pendekatan Reggio Emilia telah menarik perhatian banyak pihak, di antaranya pendidik, peneliti, Asosiasi Internasional untuk Pendidikan Anak Usia Dini, dan pihak lainnya. Saat ini, pendekatan Reggio Emilia ini telah diterapkan di Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, Australia, dan negara-negara lainnya. Adapun komitmen yang dimiliki oleh pendekatan Reggio Emilia adalah menciptakan kondisi pembelajaran yang akan mendorong dan memfasilitasi anak untuk membangun kekuatan berpikirnya sendiri melalui penggabungan seluruh bahasa ekspresif, komunikatif, dan kognitifnya. Jadi, pendekatan Reggio Emilia ini percaya bahwa anak-anak belajar melalui interaksi dengan orang lain di lingkungannya, termasuk orang tua, guru, dan teman-temannya. Pendekatan ini melihat anak-anak memiliki sikap kompeten, imajinatif, rasa ingin tahu, banyak akal, dan keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Selanjutnya yaitu peran kurikulum Reggio Emilia Approach untuk perkembangan anak. Pertama, peran lingkungan fisik. Jadi, pentingnya lingkungan hidup terletak pada keyakinan bahwa anak-anak dapat menciptakan makna terbaik dan memahami dunia mereka melalui lingkungan yang mensupport, kompleks, bermacam-macam, berkelanjutan, dan mengubah hubungan antara orang-orang, dunia, pengalaman, ide-ide, dan banyak cara untuk mengungkapkan ide. Ruang atau tempat yang digunakan juga dapat membuat anak tertarik, namun tetap mengandung unsur pendidikan. Seperti anak dan orang tua bekerja sama mengumpulkan dan mengubah bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Peran yang kedua adalah peran lingkungan sebagai guru. Para pendidik juga sangat memperhatikan lingkungan sekolah, karena dapat berperan juga dalam mendidik anak.
Bahkan dapat dikatakan juga sebagai lingkungan ketiga. Nuansa di dalam kelas juga dibuat seceria mungkin untuk dapat menarik perhatian anak dalam meneliti dan memecahkan masalah. Biasanya dibentuk kelompok-kelompok kecil di mana perbedaan pendapat dan kerjasama tercampur menjadi satu namun tetap menyenangkan. Nah, kemudian hasil karya anak dikumpulkan dan ditampilkan di kelas agar dapat dilihat anak-anak yang lain, orang tua, dan guru. Terdapat juga area serbaguna di sekolah yang dapat digunakan untuk kegiatan sekolah seperti pementasan drama dan lain-lain yang biasa disebut aula. Selanjutnya yaitu prinsip model pembelajaran Reggio Emilia. Pertama yaitu kurikulum emergen. Kurikulum emergen adalah kurikulum dadakan, karena anak-anaklah yang mendesain kurikulumnya sendiri. Jadi, guru dan anak itu bekerja sama untuk memperoleh sebuah kurikulum. Nah, kalau di kita kan ada kurikulum tahunan, bulanan, mingguan. Nah, kalau di sana itu, di Reggio Emilia itu adalah kurikulum emergen. Contohnya, ketika mereka, si anak, sudah puas membuat seperti kebun, tiba-tiba ada kupu-kupu datang. Nah, si anak itu bicara, ada kupu-kupu datang. Nah, itu kan salah satu sumber keminatan anak. Jadi mereka sangat senang sekali ada kupu-kupu datang. Nah, kemudian guru itu seharusnya peka dan apa yang dilakukan oleh anak itu. Nah, guru harus menggali kembali dan membuat konteks lagi, intensi lagi, inquiry lagi dengan metode proyek. Jadi semuanya itu hampir menggunakan metode proyek untuk kegiatan dalam Reggio Emilia. Prinsip yang kedua yaitu proyek. Proyek ini adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Jadi peserta didik itu melakukan eksplorasi, karena anak harus dapat belajar melalui pengalaman seperti menyentuh, bergerak, melihat, dan mendengarkan. Prinsip yang ketiga yaitu kolaborasi atau kerjasama. Jadi, Reggio Emilia itu mereka bekerja sama dengan para ahli. Contohnya di TK, namanya atelierista. Atelierista itu adalah seseorang yang ahli dalam bidang seni. Jadi di sana itu ada guru kelas dan ada pedagogista. Guru kelas itu guru yang mengajar di kelas, sedangkan pedagogista itu orang yang menilai atau mengawasi proses pembelajaran. Prinsip yang keempat yaitu lingkungan. Lingkungan belajar yaitu kondisi dan segala fasilitas yang digunakan untuk kegiatan belajar sehari-hari, seperti dari warna, cahaya, tanaman, kamar mandi, dapur, pintu gerbang, dan penataan bahan-bahan main ditata dengan nilai-nilai keindahan, sehingga membuat anak merasa aman, nyaman, dan sehat. Karena lingkungan yang sehat akan melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Baik, prinsip yang kelima yaitu guru sebagai peneliti. Maksudnya adalah meneliti tentang permasalahan apa yang terjadi selama proses belajar mengajar di dalam kelas. Penelitian yang dilakukan seorang guru disebut dengan penelitian tindakan kelas, yang berarti penelitian tersebut dilakukan di dalam kelas selama proses belajar mengajar. Prinsip yang keenam yaitu dokumentasi. Dokumentasi Reggio Emilia ini berupa foto dan video selama anak-anak tersebut melakukan kegiatan sekolah yang bertujuan agar orang tua itu memahami kerja kerasnya anak-anak selama mereka belajar di sekolah. Prinsip yang ketujuh yaitu atelierista, yaitu guru seni yang memilih tempat atau ruangan untuk kegiatan kreatif, menemukan proyek yang menarik minat anak, dan membantu orang dewasa memahami proses anak belajar melalui dokumentasi. Ada juga pedagogista, yaitu orang yang memastikan kualitas program sekolah, membuat dokumentasi pembelajaran, dan membina profesionalisme guru. Baik, demikian yang dapat saya sajikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.